Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Salam AKMI. AKMI Indonesia. Yes, yes, yes. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burhan Muadib, Sarjana Pendidikan. Saya dari kelas 168 tipe blended angkatan yang keempat. Saya berasal dari MI Anur Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Baik, saya akan menayangkan video skenario pembelajaran yaitu pada literasi membaca, jenjang kemahiran cakap, kompetensi memahami, subkompetensi memahami informasi implisit dalam satu teks. Domain atau kontennya adalah teks sastra, konteksnya personal, medianya video YouTube, jenis teksnya adalah dongeng, tupai, dan ikan gabus. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran Discovery Learning. Baik, langsung saja berikut video skenario pembelajaran yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan masuk semuanya hari ini ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak harus mengedepankan sikap disiplin ya, disiplin dalam berbagai hal, terutama disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional yang berjudul Berkibarlah Bendera. Bapak hitung ya anak-anak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga dengan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, jiwa nasionalisme, jiwa mencintai tanah air yaitu tanah air Indonesia semakin kuat, semakin kokoh. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak akan menunjukkan berbagai gambar ya. Jadi ada gambar 1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Oke anak-anak, silahkan diamati, dianalisis manakah di antara keempat gambar ini yang termasuk dalam gambar teks sastra ya, teks fiksi ya. Mana anak-anak? Silahkan diamati terlebih dahulu. Ada 4 buah gambar. Oke, ada yang sudah bisa? Oh iya, jadi yang termasuk teks fiksi ya, teks yang berbentuk khayalan, dongeng, dan lain sebagainya, berbentuk imajinasi adalah nomor 1 dan nomor 4 ya. Nomor 2 dan nomor 3 ini adalah merupakan contoh teks informasi atau bisa disebut dengan teks non fiksi. Teks non fiksi.
Oke, terima kasih kalian luar biasa. Untuk menambah semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Allahu Akbar. Nah, terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks sastra, yaitu dongeng ya. Dongeng jadi termasuk dalam teks fiksi. Nah, sebelum kita masuk, Pak Burhan akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah menyaksikan tayangan video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menguraikan isi cerita dengan tepat. Kedua, setelah menyaksikan tayangan video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengkategorikan unsur-unsur cerita dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyaksikan tayangan video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu mengungkapkan kembali isi cerita secara lisan dan tulisan dengan baik. Yang terakhir, setelah menyaksikan tayangan video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, siswa mampu menyajikan laporan hasil diskusi dengan penuh percaya diri. Oke, silakan anak-anak membentuk kelompok acak ya, heterogen, yang diantaranya beranggotakan 4-5 anak. Silahkan membentuk kelompok terlebih dahulu. Oke, sudah siap anak-anak? Oke anak-anak, silahkan Bapak tayangkan sebuah video pembelajaran ya tentang teks sastra, yaitu dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Silahkan nanti diamati, dianalisis bersama dengan kelompoknya tentunya. Silahkan dikonstruksi pengetahuan kalian tentang materi tersebut. Oke, Bapak tayangkan. Oke, silahkan di Tupai dan Ikan Gabus. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan, hiduplah seekor tupai dan ikan gabus. Meskipun berbeda alam, keduanya merupakan sahabat dekat. Tupai yang selalu membantu ikan gabus. Begitu pula ikan gabus yang selalu menemani tupai. Namun, suatu hari, ia melihat temannya di hilir sungai dan ada seekor ikan hiu besar tengah mengincarnya. Tupai terkejut melihat sahabatnya berada dalam bahaya. Kemudian, ia melihat ikan hiu tersebut menelan ikan gabus. Wah! Tupai terkejut antara takut dan merasa kehilangan. Tupai kemudian mencari akal untuk menyelamatkan sahabatnya tersebut. Ia menggigiti sebuah kelapa hingga berlubang. Kemudian masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Tupai kemudian menceburkan diri ke hulu sungai hingga terombang-ambing oleh aliran air. Dari kejauhan terlihat seekor ikan hiu. Ikan hiu yang sama dengan yang melahap ikan gabus. Ikan hiu semakin dekat dengan tupai. Kemudian dengan rakus melahap buah kelapa tersebut. Bah! Tupai berada dalam perut ikan hiu. Tupai berusaha untuk bisa keluar dari perut ikan hiu. Tidak hilang akal, tupai mulai menggigit ikan hiu tersebut. Hingga ikan hiu yang merasa tidak enak, perutnya terasa sakit dan berusaha menepi. Akhirnya, ikan hiu pingsan di tepi sungai. Tupai dan ikan gabus keluar dari perut ikan hiu melalui mulut. Keduanya keluar dengan selamat dari mulut ikan hiu. Mereka merasa senang karena bisa selamat. Nasihat dari cerita ini adalah
Oke ya, cukup ya anak-anak ya. Jadi dari tayangan video tadi, ayo ada yang bisa nggak informasi apa ya dalam video tersebut? Oke, kelompok 1 mungkin, kelompok 2. Oke, betul sekali ya. Ini adalah dongeng tentang tupai dan ikan gabus. Oke, anak-anak bersama kelompoknya. Oke, Bapak bagikan LKPD ya. Nah, LKPD. Jadi bersama kelompoknya, ini bentuknya LKPD. Nanti silahkan anak-anak berdiskusi, tukar pendapat ya dengan sesama teman kelompoknya. Setelah nanti LKPD ini selesai dikerjakan, silahkan anak-anak nanti mempresentasikan hasil pengerjaannya LKPD-nya ke depan kelas ya. Nanti biar kita saling melengkapi antara kelompok 1 dan kelompok yang lainnya. Kita saling berargumen, berpendapat ya. Jadi nanti kita simpulkan dari LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Oke ya, LKPD-nya. Berdasarkan teks sastra dongeng tentang tupai dan ikan gabus, silakan anak mengerjakan LKPD ya. Jadi ini. Jadi sesuai dengan video tadi ya. Nah, oke ya. Nah, langkahnya bacalah teks dongeng yang berjudul tupai dan ikan gabus dengan sesama. Diskusikan dengan kelompok kalian unsur-unsur dongeng berjudul tupai dan ikan gabus pada kolom yang telah tersedia. Tuliskan jawaban kalian pada kolom tersedia. Kemudian nanti mempresentasikan dan siswa menuliskan pendapatnya terkait isi dongeng dan hal yang dapat dipelajari dari dongeng tersebut pada kolom yang tersedia. Kemudian nanti ditukar jawabannya sesama kelompok ya, dan dengan kelompok yang lain. Oke, bersama dengan kelompoknya, anak-anak kalian silahkan berdiskusi ya untuk mengerjakan ini. Yang pertama adalah sebutkan unsur-unsur dongeng yang berjudul tupai dan ikan gabus. Nah, tadi kan sudah jelas ya judulnya, kemudian tokohnya siapa saja tadi. Nah, sifat tokohnya ya, misalkan tokohnya tadi ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Nanti silahkan ditulis di sini. Kemudian sifat tokohnya dari tokoh-tokoh tersebut apa? Kemudian tempatnya tadi di mana? Kemudian awal ceritanya bagaimana? Kemudian akhir ceritanya gimana? Dan pesan moral dari dongeng yang sudah tadi anak-anak lihat di tayangan video, juga di teks sastra ya. Nah, selanjutnya setelah selesai, nanti anak-anak menjawab soal nomor 2. Bagaimana pendapat kalian tentang dongeng tersebut? Dan kemudian sebutkan hal baik yang dapat kamu pelajari dari dongeng tersebut. Silakan nanti jawabannya ditulis di sini ya. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Oke, cukup ya anak-anak. Sudah selesai kayaknya. Silahkan presentasi ke depan. Oke, dimulai dari yang sudah siap ada? Oh ya, kelompok 1 silahkan masuk ke depan. Oke, luar biasa ya, jawabannya luar biasa. Jadi kalau anak-anak sudah selesai mempresentasikan semuanya pekerjaannya, kalian semuanya luar biasa ya. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, anak-anak silahkan anak-anak menyimpulkan pembelajaran apa yang dapat kita peroleh pada pembelajaran kali ini. Oke, silakan. Ya, betul sekali. Kita hari ini adalah mempelajari tentang teks sastra, yaitu teks fiksi, yaitu yang berjudul dongeng ya, tupai ya, tupai dan ikan gabus. Kemudian tadi ada unsur-unsurnya, yaitu tokoh, judul tokoh, sifatnya, kemudian tempat atau latar, kemudian alur ya, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral atau amanat yang terkandung dalam dongeng tersebut. Oke, kalian luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Allahu Akbar. Oke, untuk tugas pertemuan selanjutnya, silahkan anak-anak mempelajari LKS-nya ya, LKS-nya dan buku paket tentunya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, pembelajaran sudah selesai. Kita akhiri.
Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, dari Pak Buran cukup. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang manfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.